Saudara-saudaraku, para jiwa pemenang. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tanpa sadar terperangkap dalam kebiasaan-kebiasaan sepele yang merugikan, menghancurkan potensi intelektual, hingga terhambatnya pengembangan diri, bahkan membuat tingkat kecerdasan kita semakin menurun atau semakin bodoh. Namun, tahukah Anda bahwa terkadang, kebodohan bukanlah karena kurangnya kecerdasan bawaan, tetapi lebih karena kebiasaan-kebiasaan sepele yang kita lakukan setiap hari. Ada sejumlah kebiasaan sepele yang secara perlahan merusak otak dan mengurangi kemampuan kita untuk berpikir dan belajar dengan efektif. Sekarang mari kita bongkar lebih dalam. Karena dengan memahami kebiasaan-kebiasaan ini, adalah langkah pertama dalam menghindari jebakan yang dapat membuat kita semakin bodoh. Kebiasaan sepele yang sering terjadi dapat membuat kita semakin bodoh. Pertama ini adalah terlalu mudah menyerah saat menghadapi kesulitan atau tantangan. Ini seperti menarik diri dari pertarungan hanya karena jalan terlihat sulit. Ketika kita terlalu mudah menyerah, kita kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ini dapat menghambat kemajuan kita dalam mencapai tujuan-tujuan kita. Selain itu, mudah menyerah juga dapat merugikan kesehatan mental kita karena meningkatkan tingkat stres dan menurunkan rasa percaya diri. Jadi ketika kita mudah menyerah, disitulah kita akan menjadi orang yang bodoh. Kedua, mengeluh secara berlebihan hanya akan membuat kita semakin bodoh karena terperangkap dalam siklus negatif, di mana kita hanya fokus pada masalah tanpa berusaha mencari solusi. Mengeluh secara berlebihan juga dapat memperburuk hubungan kita dengan orang lain. Orang-orang pasti akan menjauhi kita, karena mereka merasa lelah atau frustrasi dengan keluhan bodoh yang terus-menerus tanpa adanya tindakan nyata untuk mengatasi masalah. Lebih parahnya lagi, selain membuat diri kita semakin bodoh, kebiasaan mengeluh tanpa tindakan juga bisa menghalangi perkembangan pribadi kita, karena tidak mampu untuk belajar dari kesalahan atau menghadapi tantangan dengan kreativitas dan ketekunan. Oleh karena itu, penting untuk menghindari jatuh ke dalam pola perilaku yang hanya mengeluh tanpa tindakan yang nyata. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk tetap positif, mencari solusi, dan belajar dari setiap pengalaman, baik itu baik maupun buruk, untuk terus maju dalam hidup. Jadi, ketika kita kebanyakan mengeluh, disitulah kita akan menjadi orang yang bodoh. Sebelum kita lanjut, bantu kami membuat konten-konten inspiratif selanjutnya dengan cara subscribe, like, comment, dan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih. Ketiga, kebiasaan sepele yang juga bisa bikin kita semakin hancur dan bodoh adalah kebanyakan bermain game dan menonton televisi daripada belajar atau mengembangkan diri. Kebiasaan bermain game yang berlebihan memang tampaknya sepele, kan? Tapi tanpa kita sadari, kebiasaan ini mengurangi produktivitas dan menciptakan ketergantungan pada hiburan yang bersifat instan dan kurang mendidik. Kita jadi terbuai dalam dunia virtual yang hanya membuat otak kita semakin bodoh. Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hiburan tanpa tujuan yang jelas hanya menghancurkan kesehatan mental dan fisik kita. Memperlambat kemajuan karier kita dan mengurangi potensi kesuksesan jangka panjang. Bahkan kecanduan menonton televisi juga bisa mengganggu pola tidur kita dan menyebabkan kurangnya istirahat yang memadai, yang pada akhirnya hanya melengkapi kebodohan kita saja. Agar kita terhindar dari kebiasaan bodoh yang satu ini, penting untuk kita menemukan keseimbangan yang tepat antara hiburan dan pengembangan pribadi. Mengalokasikan waktu untuk bersantai dan bersenang-senang adalah hal yang baik. Tetapi kita juga perlu memastikan bahwa kita memberi prioritas pada kegiatan yang mendukung pertumbuhan dan pencapaian tujuan kita. Dengan cara ini, kita dapat menggunakan waktu kita dengan lebih efektif dan mencapai potensi penuh dalam hidup. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat. Kebanyakan scroll media sosial. Menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial dan terjebak dalam konten yang tidak mendidik juga dapat membuat kita semakin bodoh. Karena hal ini dapat mengurangi produktivitas dan fokus kita.
menghabiskan waktu untuk melihat konten yang tidak bermutu atau merugikan membuat kita melewatkan kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Pengaruh negatif media sosial menjadikan kita rentan terhadap gangguan yang dapat menghambat kemampuan kita untuk mencapai cita-cita masa depan dan menyelesaikan tugas-tugas yang penting. Kebanyakan terlibat media sosial juga berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Kita nantinya merasa cemas, tidak berdaya, atau tidak berharga ketika kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan yang ditampilkan orang lain di media sosial. Bahkan, menjadi lebih rentan terhadap perasaan kesepian atau isolasi sosial jika kita terlalu banyak menghabiskan waktu di dunia maya daripada berinteraksi dengan orang-orang di kehidupan nyata. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan media sosial dengan bijaksana dan seimbang. Kita perlu memastikan bahwa kita mengalokasikan waktu yang cukup untuk kegiatan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan kita, sambil tetap menjaga koneksi sosial yang sehat dengan orang lain di kehidupan nyata. Dengan cara ini, kita dapat menggunakan media sosial sebagai alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan orang lain dan mendapatkan informasi, tanpa terjebak dalam kebiasaan yang tidak sehat atau merugikan. Poin kelima, kebiasaan sepele yang membuat kita semakin bodoh berikut ini adalah manajemen waktu yang buruk. Ketika kita tidak mengatur waktu dengan efisien, kita cenderung menjadi rentan terhadap stres, kelelahan, dan kebingungan dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Terjebak dalam siklus prokrastinasi, di mana kita terlambat atau bahkan tidak menyelesaikan tugas-tugas yang penting. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional kita, serta mengganggu kemajuan kita dalam mencapai tujuan dan aspirasi. Kurangnya manajemen waktu juga dapat berdampak negatif dan memperburuk reputasi kita, bahkan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kemampuan kita. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang efektif. Mulailah dengan membuat jadwal atau daftar tugas yang teratur. Tetapkan prioritas yang jelas, dan alokasikan waktu yang cukup untuk setiap tugas dan tujuan. Selain itu, cobalah untuk mengidentifikasi kebiasaan atau pola perilaku yang dapat menghambat produktivitas kita, dan cari strategi atau teknik untuk mengatasinya. Dengan mengelola waktu kita dengan bijaksana, kita dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan mencapai potensi penuh kita dalam kehidupan pribadi dan profesional. Kebiasaan sepele yang membuat kita semakin bodoh dan hancur. Terakhir adalah kebiasaan mengonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang. Makan makanan yang tidak sehat, mengonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang dapat memiliki dampak serius pada kesehatan otak dan kemampuan berpikir kita. Konsumsi makanan tidak sehat, seperti makanan cepat saji yang tinggi lemak, gula, atau garam, dapat menyebabkan penumpukan lemak trans atau kolesterol dalam pembuluh darah otak, yang dapat menghambat aliran darah dan nutrisi ke otak. Akibatnya, kita mungkin mengalami penurunan kognitif, kesulitan dalam konsentrasi, dan bahkan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Selain itu, minuman beralkohol atau zat aditif memiliki efek negatif langsung pada fungsi otak. Alkohol, misalnya, dapat merusak sel-sel otak dan mengganggu transmisi sinyal saraf, yang mengakibatkan gangguan kognitif, penurunan daya ingat, dan bahkan kerusakan permanen pada sistem saraf pusat. Konsumsi obat terlarang juga dapat mengganggu kerja otak dan menyebabkan gangguan mental, kecemasan, atau depresi. Dengan demikian, penting bagi kita untuk menjaga pola makan yang seimbang dan sehat, serta menghindari konsumsi alkohol dan obat-obatan yang berlebihan. Dengan cara ini, kita dapat mempertahankan kesehatan otak yang optimal, meningkatkan kemampuan berpikir dan kognitif kita, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi itulah kebiasaan-kebiasaan sepele yang merugikan, menghancurkan potensi intelektual dan menghambat pengembangan diri, bahkan membuat tingkat kecerdasan kita semakin menurun atau semakin bodoh. Bantu kami membuat konten-konten inspiratif selanjutnya dengan cara subscribe, like, comment, dan bagikan ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap rendah hati dan terima kasih.